Halo teman-teman semua, kita kembali ke seri video filsafat online untuk pemula, di mana kali ini kita akan membahas sebuah pandangan filsafat yang sangat kontroversial dan seringkali dianggap gelap, yaitu nihilisme. Nihilisme, mungkin beberapa teman-teman sudah pernah atau sering mendengarnya ya, utamanya bagi yang sering membaca karya-karya Friedrich Nietzsche. Teman-teman, nihilisme itu menganggap bahwa kehidupan itu tidak memiliki makna, tidak punya nilai, dan tidak ada tujuan intrinsik atau tujuan dari dirinya sendiri. Nah, salah satu filsuf terbesar yang mengemukakan konsep nihilisme, ya memang harus diakui, adalah Friedrich Nietzsche. Dia terkenal dengan pemikirannya tentang kehampaan dan krisis nilai dalam masyarakat modern. Utamanya itu tampak ketika dia mengungkapkan istilah the God is dead ya, the God is dead ya. Ketika masyarakat modern mulai meninggalkan Tuhan atau membunuh Tuhan dan kemudian mengalami kehampaan karena tidak ada pegangan, sehingga krisis nilai terjadi di dalam masyarakat. Nah, tunggu apa lagi? Mari kita coba selami lebih dalam pandangan nihilisme ini step by step. Nah, kita mulai dulu dari apa itu nihilisme. Nihilisme adalah pandangan bahwasannya kehidupan kita itu tidak punya makna, tidak ada tujuan yang melekat pada kehidupan ini. Pandangan nihilisme ini sebenarnya teman-teman itu mengarah pada satu keyakinan bahwa nilai-nilai moral, tujuan hidup, dan keyakinan agama itu semua hanyalah konstruksi manusia. Dia tidak ada demikian saja, tidak begitu saja ada, taken for granted, tetapi itu dikonstruksi oleh manusia. Sehingga baik itu nilai-nilai moral, tujuan hidup, ataupun keyakinan agama, itu tidak punya dasar objektif, atau dengan kata lain tidak bersifat kekal dan abadi. Itu pandangan nihilisme. Dari situ sebenarnya kita akan bicara mengenai kehidupan atau sebentuk kehidupan yang tidak ada maknanya. Dalam arti kehidupan itu sendiri kemudian netral begitu. Nah, bagi seorang nihilis, kehidupan memang tidak punya makna atau tujuan yang besar yang seolah-olah menjadi yang utama. Segala pencapaian manusia, prestasi misalnya, dan eksistensi itu sendiri, itu sebenarnya itu tidak melekat secara intrinsik ya, artinya melekat demikian adanya pada manusia ketika dia dilahirkan, sehingga tidak ada makna apapun dari diri manusia itu sendiri. Bahwasannya nilai-nilai itu ada dalam diri manusia selama ini dan dianggap penting oleh masyarakat, misalnya moralitas, misalnya kebahagiaan, misalnya pencapaian spiritual, itu semua hanyalah konstruksi, atau dengan kata lain adalah ilusi yang diciptakan oleh manusia. Itu pandangan Friedrich Nietzsche. Nah, akibat hal itulah maka muncul krisis nilai. Nah, krisis nilai itu muncul karena manusia kemudian tidak punya pegangan. Dan itulah kemudian tidak heran kalau nihilisme memang sering dikaitkan dengan krisis nilai dalam masyarakat. Di mana ketika nilai-nilai tradisional, terutama yang kaitannya dengan agama dan moralitas, itu berangsur-angsur kehilangan pengaruhnya. Dan tahu teman-teman, ketika nilai-nilai itu runtuh, kan kemudian
muncul semacam perasaan kosong dan muncul semacam kebingungan tentang tujuan hidup dan apa yang seharusnya dijadikan dasar untuk hidup yang bermakna. Nah, itulah kejadiannya. Nihilisme yang kemudian menjadikan munculnya sebuah krisis nilai. Nah, bagaimana dengan Friedrich Nietzsche itu sendiri? Mari kita coba kenali. Sebenarnya sudah ada videonya dan sudah saya buat. Kalau teman-teman ingin melacaknya, silahkan di 2 atau 3 bulan yang lalu ya, tentang Friedrich Nietzsche. Tapi saya ulang kembali, Friedrich Nietzsche adalah seorang filsuf besar yang seringkali memang ditempelkan pada aliran nihilisme ini. Meskipun Nietzsche sebenarnya tidak sepenuhnya ya, kalau teman-teman baca dari teks-teksnya, aporia-aporianya, Nietzsche itu tidak pernah mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang nihilis. Bahkan dia sendiri tidak pernah mengungkap kata nihilisme. Tetapi ada satu karyanya, ya, The God is Dead itu ya, The God is Dead itu, dia melihat mengenai kematian Tuhan sebagai sebuah pernyataan yang memang terkenal dalam karya dia. Itu simbol dari runtuhnya sistem nilai tradisional yang selama ini didasarkan pada agama dan moralitas. Harus dipahami ya, kematian Tuhan dalam pemahaman Nietzsche itu bukan kemudian Nietzsche mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada atau Tuhan sudah mati sehingga tidak perlu dipercaya. Bukan itu. Mari kita pahami dulu. Kematian Tuhan itu bagaimana maksudnya sebenarnya? Pelan-pelan kita pahami. Jadi salah satu konsep yang paling terkenal dari Nietzsche kan memang adalah kematian Tuhan, yang sebenarnya muncul dalam karyanya yang berjudul The Guy Science. Dalam karya The Guy Science itu, Nietzsche memang mengatakan Tuhan sudah mati. The God is dead. Tapi itu bukan dalam arti literal. Itu hanya semacam simbol, karena memang Nietzsche kan hobi menggunakan aporianya ya. Bukan hobi, memang kondisi dia yang sakit itu membuat dia tidak bisa menulis naskah-naskah panjang, maka dia membuat fragmen-fragmen kan, dia membuat aporia pendek ya. Nah, bahasa yang dia gunakan memang sangat simbolik, maka kita harus pahaminya tidak secara literal apa adanya, maksud Tuhan sudah mati, tapi kita pahami, kita tafsirkan secara simbolik. Nah, istilah dia itu tadi, Tuhan sudah mati, The God is Dead, The God is Dead, itu adalah simbol dari runtuhnya kepercayaan agama yang selama ini sudah menjadi semacam fondasi moralitas dan fondasi dalam pemaknaan hidup banyak orang di awal masyarakat modern di Eropa. Dengan kematian Tuhan dalam arti simbolik tadi, kemudian nilai-nilai tradisional itu runtuh. Dimaksudkan Nietzsche itu dia gambarkan runtuh gitu ya, nilai-nilai tradisional, dan kemudian menciptakan semacam ruang kosong yang menganga itu dalam hidup manusia ketika dia tidak lagi bisa punya panduan dalam memaknai hidupnya. Nah, Nietzsche melihat sebenarnya nihilisme itu sendiri sebagai reaksi terhadap kematian Tuhan dan keruntuhan dari nilai-nilai tradisional moralitas yang lama, yang selama ini didominasi oleh pengetahuan agama, kebenaran agama. Setelah nilai-nilai tradisional gagal memberikan makna, kemudian manusia itu dihadapkan pada dunia yang seolah-olah kosong, tidak ada pedoman, tidak ada tujuan yang jelas. Namun Nietzsche itu kan kelihatannya gelap ya,
Tapi tunggu dulu teman-teman, Nietzsche justru melihat nihilisme atau kegelapan, kehampaan itu bukan sebagai bencana, sebagai akhir dari segala sesuatu. Dia justru secara tanda kutip optimis ya, itu menjadikan momentum kehampaan itu sebagai titik awal bagi manusia untuk secara berdaulat, secara otentik ya, menemukan atau menciptakan makna yang baru. Cukup paham ya maksudnya di sini. Jadi nihilisme itu bukan kegelapan itu sendiri meskipun maknanya gelap, tetapi menjadi titik berangkat manusia untuk menyadari potensinya dalam mengcreate, menciptakan makna. Memang teman-teman ada beberapa jenis aliran nihilisme yang kalau kita telusuri itu ditemukan dalam bidang filsafat dan kebudayaan. Nietzsche sendiri itu memberikan gambaran tentang adanya dua bentuk nihilisme yang berbeda. Satu adalah nihilisme yang aktif, yang kedua adalah nihilisme yang pasif. Kita coba pahami dulu nihilisme yang pasif dulu ya. Nihilisme pasif itu adalah bentuk nihilisme yang mengarah kepada keputusasaan dan ketidakpedulian kita kepada hidup. Penganut nihilisme yang pasif itu merasa bahwa hidup kita ini tidak ada artinya, dan karena itu tidak ada yang perlu diupayakan. Mereka, para nihilis yang pasif ini, itu kemudian cenderung merasakan kehampaan. Dan mungkin saja hidup mereka kemudian dipenuhi dengan kebosanan dan keputusasaan. Nah ini sebaliknya dengan para nihilis aktif atau nihilisme aktif yang menjadi satu bentuk nihilisme tetapi lebih produktif dan optimis. Meskipun nihilis aktif ini mengakui bahwa hidup tidak punya makna intrinsik, mereka tetap percaya bahwa manusia itu bisa menciptakan makna dan nilai mereka sendiri. Nietzsche sendiri ya, kalau kita lihat, itu cenderung mendukung bentuk nihilisme yang aktif, nihilisme yang tidak pemalas, gitu ya, di mana individu itu setelah mengetahui adanya kehampaan, dia justru membangun tujuan dan makna hidup mereka lewat kekuatan kehendak mereka sendiri. Di sini ada garis besarnya, kehendak mereka, kekuatan kehendak. Nah itu muncul dalam konsep dia tentang Übermensch atau manusia yang melampaui, manusia yang bisa melampaui kehampaan itu dengan kehendaknya untuk bisa menemukan makna. Nah nihilisme sendiri bukan tanpa kritik ya teman-teman. Nihilisme memang punya daya tarik, utamanya bagi masyarakat Eropa yang sebelumnya memang sangat didominasi oleh agama. Tetapi nihilisme yang punya kemenarikan dalam menjelaskan ketidakpastian hidup dan ketidakberdayaan manusia dalam menghadapi kehidupan itu juga menuai kritik. Baik kritik itu dari sisi moralitas maupun dari sisi praktisnya. Jadi misalnya ya, kalau kita lihat dari sisi moral ya, salah satu kritik utama pada nihilisme itu adalah bahwa nihilisme itu dianggap tidak punya nilai-nilai yang objektif. Dan kalau itu terjadi, maka semua tindakan manusia akan menjadi relatif. Karena tidak ada kebenaran atau panduan besar ya, maka kan kemudian karena tidak ada nilai yang objektif, maka kan kemudian tindakan manusia ini nggak bisa diukur ya, yang benar mana, yang salah mana. Kemudian secara moral kan menjadi relatif. Kalau tidak ada pertimbangan mana benar mana salah dan semuanya menjadi relatif, ini justru menimbulkan yang disebut sebagai ketidakpastian moral. Ketidakpastian moral ini kemudian pada gilirannya bisa mengarah pada pada munculnya tindakan-tindakan atau kondisi yang memberikan ruang bagi tindakan-tindakan tidak etis dan destruktif. Lalu kritik yang kedua misalnya. Kritik yang kedua ini dalam
artian praksisnya. Kritikus nihilisme misalnya, atau orang-orang yang mengkritik nihilisme itu berargumen bahwa nihilisme ini bisa mendorong orang pada situasi keputusasaan. Mengapa? Karena ada ketiadaan tujuan atau makna yang jelas, sehingga hidup itu kemudian terasa tidak ada artinya. Kalau nggak hati-hati, ini bisa mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Nah, pandangan nihilisme ini seperti tidak bisa memberikan banyak harapan atau jalan keluar bagi mereka yang sedang berjuang dengan rasa kehilangan atau kehampaan. Kemudian kritik yang lain juga muncul, misalnya begini. Kalau kita lihat ya, meskipun Nietzsche menyarankan bahwa kita sebenarnya bisa menciptakan makna hidup kita sendiri ya, tetapi ada juga loh kritik yang bahwa tidak semua orang punya kemampuan atau sumber daya atau cukup kehendak untuk menciptakan makna hidup. Membuat makna hidup itu atau menciptakan makna hidup itu bukan persoalan yang mudah. Karena kalau nggak ada dukungan secara sosial atau nggak ada kepercayaan diri yang cukup, maka manusia itu mustahil punya semacam kekuatan kehendak atau dorongan dari dalam dirinya untuk bisa mengatasi kehampaan. Nah, itu kritik-kritiknya. Tetapi teman-teman, meskipun banyak kritik, pengaruh nihilisme ya besar ya dalam dunia modern ya, utamanya dalam bidang selain filsafat, sastra, seni, dan budaya. Nihilisme misalnya ya, dalam bidang filsafat aja ya, itu mempunyai banyak pengaruh pada filsuf eksistensialis ya, seperti Jean-Paul Sartre yang memang mengungkapkan bahwa manusia itu tidak ditempel oleh identitas ketika dia lahir, tidak pernah punya garis nasib sejak dia lahir. Manusialah yang dengan kebebasannya menentukan jalan hidupnya. Itu kan Jean-Paul Sartre, sangat dipengaruhi oleh nihilismenya Sartre. Selain itu, eksistensialis lain seperti Albert Camus yang berbicara tentang absurditas hidup dan bagaimana individu harus menemukan makna dalam dunia yang tampaknya tidak bermakna ini juga sangat dipengaruhi oleh Nietzsche dan nihilismenya. Sartre gitu ya, dia kan berbicara tentang kebebasan manusia dalam menciptakan makna. Ya, ini kan kelihatan sekali bahwa manusia itu memang punya kebebasan. Selain kehendak, dia punya kebebasan untuk menciptakan makna apapun yang otentik dengan dirinya. Nah, lalu Camus misalnya ya, dia menggali gagasan tentang absurditas lewat konsep yang Sisyphus itu ya, mitologi yang orang mendorong batu sampai atas untuk melihat batu itu jatuh lagi itu ya. Itu kan gagasan absurditas itu kan sangat dipengaruhi oleh Nietzsche tentang bagaimana manusia itu mengetahui kesia-siaan dan kehampaan itu tetapi dengan gembira menjalankannya gitu. Itu dalam bidang filsafat. Bagaimana pengaruhnya dalam sastra dan seni? Nihilisme itu tercermin dalam banyak karya sastra dan seni, di mana misalnya teman-teman kalau melihat itu banyak penulis dan seniman mengeksplorasi tema-tema seperti kehampaan, kebebasan dan pencarian makna dalam hidup yang tidak pasti, dunia yang tidak pasti. Misalnya dalam bidang sastra ya, kita bisa melihat dalam karya terkenal novel The Stranger ya, tulisannya Albert Camus ya, yang menggambarkan tentang karakter yang terjebak dalam absurditas dunia. Dan dia mencoba untuk menemukan makna di dalam dunia yang absurd itu. Nah, demikian teman-teman, saya pikir penjelasan tentang nihilisme. Kalau kita perhatikan, nihilisme itu seperti mengajak kita untuk merenungkan makna hidup dan eksistensi kita di dunia ini. Meskipun memang nihilisme seringkali terlihat gelap ya, pesimis ya. Tetapi nihilisme itu membuka ruangan sebenarnya, ruang yang optimis bagi kita untuk membangun atau untuk punya kesadaran atas potensi kita membentuk makna kehidupan kita sendiri. Menyadari misalnya ya bahwa hidup ini memang tidak ada makna yang ditentukan secara objektif,
sebenarnya justru karena kita tidak percaya pada takdir misalnya, itu justru memberi kita kebebasan untuk dengan leluasa menciptakan tujuan dan nilai kita sendiri. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah teman-teman merasa cocok dengan nihilisme? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video kali ini. Kita ketemu di video selanjutnya. Tetap berpikir kritis.